Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Bersama saya, Kak Stefani. Kali ini kita akan belajar tentang reaksi reduksi dan oksidasi atau redoks. Bisa kita lihat di sini, reaksi redoks adalah reaksi kimia yang terjadi dari gabungan reduksi dan oksidasi. Jadi di sini reaksi redoks itu tidak mungkin ada reaksi reduksi saja atau reaksi oksidasi saja. Tetapi reaksi redoks ini harus mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Kemudian pada reaksi redoks ini mencakup semua proses kimia di mana atom melibatkan perubahan keadaan bilangan oksidasi atau biloks. Jadi dalam reaksi redoks ini, sebelum menentukan reduksi dan oksidasi, itu bisa kita tentukan dulu nilai bilangan oksidasi dari setiap atom. Kemudian dari situ bisa kita lihat yang mengalami perubahan keadaan bilangan oksidasi. Kemudian, zat yang mengalami reduksi ini dinamakan oksidator atau pengoksidasi. Kemudian, zat yang mengalami oksidasi ini dinamakan reduktor atau pereduksi. Jadi seperti itu ya untuk reaksi redoks. Selanjutnya bisa kita lihat di sini jenis reaksi redoks. Yang pertama, reaksi redoks sendiri, di mana pada reaksi ini harus terjadi reduksi dan oksidasi. Misalkan di sini terdapat suatu reaksi, kemudian untuk mengetahui apakah ini merupakan reaksi redoks atau bukan, yang pertama di sini bisa kita tentukan dulu bilangan oksidasi dari masing-masing unsur. Bisa kita lihat di sini, pada Mg ini merupakan unsur bebas, maka bilangan oksidasinya 0. Kemudian pada CuSO4 bisa kita lihat di sini, CuSO4 ini bisa kita buat ionisasinya menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Kemudian bilangan oksidasi Cu di sini bermuatan positif 2 ya, maka di sini biloksnya sama dengan muatannya yaitu positif 2. Kemudian SO4 2-, O-nya di sini tidak berikatan dengan golongan 1A atau 2A, maka di sini bilangan oksidasinya negatif 2 ya. Kemudian ada 4O, bisa kita tulis di atas negatif 8. Kemudian pada SO4 ini bermuatan negatif 2, maka jumlah bilangan oksidasinya sama dengan negatif 2. Sehingga di sini, supaya diperoleh negatif 2, maka di sini S-nya kita peroleh positif 6 ya. Kemudian positif 6 ini untuk satu S, sehingga bisa kita tulis di bawah. Kemudian bisa kita tulis di sini ya, Cu-nya positif 2, kemudian S-nya positif 6, O-nya negatif 2. Selanjutnya kita lihat pada MgSO4, karena di ruas kiri terdapat SO4, di ruas kanan juga terdapat SO4, pasti di sini bilangan oksidasi dari S dan O itu sama ya, O-nya negatif 2, S-nya positif 6. Kemudian bisa kita tulis di atas di sini, O-nya negatif 8, S-nya positif 6. Kemudian pada MgSO4 ini merupakan senyawa netral, yaitu jumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0, maka di sini Mg kita peroleh positif 2. Kemudian positif 2 ini untuk 1 Mg, sehingga bisa kita tulis biloks dari Mg positif 2. Kemudian pada Cu, ini merupakan unsur bebas, maka bilangan oksidasinya 0. Selanjutnya bisa kita lihat di sini, Mg ke MgSO4, dari 0 ke positif 2, ini biloksnya naik, ini mengalami oksidasi. Kemudian bisa kita lihat di sini, Cu pada CuSO4 positif 2 ke Cu unsur bebas 0, ini biloksnya turun ya, sehingga ini mengalami reduksi. Kemudian zat yang mengalami oksidasi, yaitu Mg, kemudian zat yang mengalami reduksi, yaitu CuSO4. Kemudian kita lihat di sini, ini mengalami oksidasi dan reduksi, maka pada reaksi ini merupakan
reaksi redoks. Selanjutnya kita lihat jenis reaksi redoks yang kedua, yaitu redoks autoredoks atau disproporsionasi, yaitu reaksi redoks di mana satu reaktan berperan sebagai oksidator dan reduktor sekaligus. Jadi pada reaksi disproporsionasi ini, pada satu reaktan tersebut mengalami oksidasi dan mengalami reduksi. Bisa kita lihat di sini pada contoh reaksinya. Kemudian kita tentukan dulu bilangan oksidasi dari masing-masing unsurnya. Kita lihat di sini pada Cl2 ini merupakan unsur bebas, maka bilangan oksidasinya 0 ya. Kemudian pada NaOH, Na ini golongan 1A ya, maka di sini biloxnya positif 1. Kemudian OH-nya, kita lihat yang H-nya dulu, H-nya positif 1 ya. Kemudian O-nya supaya sama dengan 0, di sini negatif 2. Kemudian pada NaCl, Na golongan 1A, maka di sini positif 1. Kemudian Cl-nya supaya sama dengan 0, maka negatif 1. Kemudian NaClO3, Na di sini golongan 1A ya, maka di sini positif 1. Kemudian O-nya ini negatif 2 ya, karena di sini O-nya tidak berikatan dengan golongan 1A. Kemudian ada 3O, maka di sini kita tulis negatif 6. Kemudian NaClO3 ini merupakan senyawa netral, sehingga supaya sama dengan 0, maka bilox dari Cl positif 5. Positif 5 ini untuk satu Cl, maka bisa kita tulis di bawah positif 5 ya. Kemudian bilangan oksidasi dari H2 ini merupakan unsur bebas, maka bilangan oksidasinya 0. Selanjutnya kita lihat di sini, Cl pada unsur bebas Cl2 0 ke Cl pada NaCl negatif 1. Kita lihat di sini ini mengalami penurunan, yaitu reduksi ya. Kemudian Cl pada Cl2 0 ke Cl pada NaClO3 positif 5. Kita lihat di sini ini mengalami kenaikan ya, sehingga di sini mengalami oksidasi. Kemudian bisa kita lihat di sini pada reaktan Cl2 ini mengalami reduksi dan mengalami oksidasi. Artinya pada reaktan ini Cl2 ini mengalami reduksi atau berperan sebagai oksidator, kemudian mengalami oksidasi atau berperan sebagai reduktor. Sehingga pada reaksi ini merupakan reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Jadi seperti itu untuk reaksi autoredoks. Selanjutnya yang ketiga, reaksi anti-autoredoks atau konproporsionasi, yaitu reaksi redoks di mana satu produk hasil reaksi merupakan hasil oksidasi sekaligus hasil reduksi. Jadi pada reaksi anti-autoredoks ini yang mengalami kedua-duanya itu ada di produknya ya. Kita lihat di sini untuk contohnya. Selanjutnya kita tentukan bilangan oksidasi dari masing-masing unsur. Kita lihat pada H2S bilox H yaitu positif 1 ya, karena di sini tidak berikatan dengan logam. Kemudian ada 2H, maka di sini positif 2. Kemudian supaya sama dengan 0, maka di sini S-nya negatif 2. Kemudian pada SO2 yang kita lihat di sini bilangan oksidasi dari O-nya terlebih dahulu. O-nya negatif 2, ada 2O, kita tulis di atas negatif 4. Kemudian supaya sama dengan 0, maka di sini bilox S-nya positif 4. Kemudian S ini merupakan unsur bebas, maka bilangan oksidasinya 0. Kemudian pada H2O, H-nya di sini positif 1, ada 2H positif 2. Kemudian supaya sama dengan 0, O-nya negatif 2. Bisa kita lihat di sini, S pada H2S negatif 2 ke S pada S 0. Negatif 2 ke 0 ini mengalami kenaikan bilox ya, maka di sini mengalami oksidasi. Kemudian S pada SO2 positif 4 ke S unsur bebas 0, positif 4 ke 0 ini mengalami penurunan, maka ini mengalami reduksi. Jadi di sini bisa kita lihat pada produknya S ini merupakan hasil oksidasi dan hasil reduksinya,
sehingga ini merupakan reaksi anti-autoredoks. Selanjutnya, contoh soal, perhatikan reaksi redoks berikut. Kemudian yang ditanya, pernyataan yang benar adalah, kemudian di sini bisa kita lihat pernyataan pada pilihan, yaitu tentang oksidasi dan reduksi. Kita lihat di sini langkah pertama, yaitu menentukan bilangan oksidasi dari setiap unsur. Kemudian langkah kedua, menentukan reduksi atau oksidasinya. Bisa kita tulis ulang dulu reaksinya. Kemudian kita tentukan di sini bilangan oksidasinya. Mg ini merupakan unsur bebas ya, maka di sini bilangan oksidasinya 0. Kemudian pada HCl, hanya di sini positif 1 ya, karena di situ hanya tidak berikatan dengan logam ya. Kemudian Cl-nya supaya sama dengan 0, maka di sini bilangan oksidasi Cl negatif 1. Kemudian MgCl2, Mg ini merupakan golongan 2A, maka bilangan oksidasinya positif 2. Kemudian supaya sama dengan 0, maka di sini Cl2 negatif 2. Negatif 2 ini untuk 2 Cl, sedangkan 1 Cl-nya yaitu diperoleh negatif 2 dibagi 2, yaitu negatif 1. Kemudian H2 ini merupakan unsur bebas, maka bilangan oksidasinya 0. Kemudian bisa kita lihat di sini, Mg pada unsur bebas 0 ke Mg pada MgCl2 positif 2, 0 ke positif 2 ini mengalami kenaikan, yaitu oksidasi ya. Kemudian H pada HCl positif 1 ke H pada unsur bebas 0, positif 1 ke 0 ini mengalami penurunan, yaitu mengalami reduksi. Sehingga di sini, zat yang mengalami oksidasi yaitu Mg, kemudian zat yang mengalami reduksi yaitu HCl. Kita tulis di sini ya, Mg, zat yang mengalami oksidasi, HCl, zat yang mengalami reduksi. Di mana zat yang mengalami oksidasi, ini dinamakan reduktor, kemudian zat yang mengalami reduksi, ini dinamakan oksidator. Selanjutnya kita lihat pada pilihan A, Mg adalah oksidator karena mengalami oksidasi. Kita lihat di sini Mg seharusnya reduktor ya, sehingga ini salah. Kemudian pilihan B, HCl sebagai reduktor karena mereduksi logam Mg, salah ya. Seharusnya HCl ini merupakan oksidator. Kemudian pilihan C, H2 merupakan gas hasil oksidasi. Bisa kita lihat di sini, HCl tadi mengalami reduksi, sehingga di sini pada H2 ini merupakan hasil reduksi. Jadi ini salah ya. Kemudian pilihan D, Mg adalah reduktor, betul ya. Karena Mg ini mereduksi HCl, betul ya. Di mana reduktor ini menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Sehingga di sini pada pilihan D ini betul ya. Kemudian pada pilihan E, MgCl2 sebagai reduktor dan oksidator, salah ya. Jadi, pernyataan yang benar adalah yang D. Kemudian, pada reaksi tersebut, ini mengalami reduksi dan mengalami oksidasi ya, maka ini merupakan reaksi redoks ya. Jadi seperti itu untuk materi reaksi reduksi dan oksidasi atau redoks. Sampai jumpa di materi selanjutnya adik-adik.